Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati, Ibu Ayuni Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Pada kesempatan kali ini, saya Disa Saputra Eknani dengan NIM 666124087 dari kelas 4E akan mempresentasikan analisis digital governance pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disebut KPPA menggunakan metrik archetype dari Well and Rose. Nah, analisis ini itu bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola teknologi informasi itu diterapkan serta mengukur tingkat kematangan digital melalui e-governance. Oke, next slide. Dijelaskan ada 5 strategi teknologi informasi menurut Will and Rose. Yang pertama sendiri itu KPPA menjadikan teknologi informasi sebagai pendukung utama pelayanan digital, publik digital. Yang kedua sendiri membangun arsitektur sistem yang terintegrasi berbasis cloud. Yang ketiga menyediakan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan, server, dan keamanan cyber yang terpusat. Yang keempat itu mengembangkan aplikasi pendukung seperti Sintex, SIP-D, e-office, dan juga layanan pengaduan digital. Nah, yang terakhir itu ada investasi teknologi dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan layanan publik. Oke, selanjutnya ada slide perilaku dan juga pengadopsian teknologi. Nah, agar transformasi digital ini berhasil, KPPS sendiri itu menerapkan beberapa perilaku organisasi, kayak efisiensi anggaran, fokus pada masyarakat sebagai pengguna layanan, dan juga inovasi, kolaborasi, akuntabilitas, dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selain itu juga ada adopsi teknologi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi, pelatihan, evaluasi, uji coba, sampai implementasi penuh, sehingga penggunaan teknologi ini dapat berjalan lebih efektif. Nah, selanjutnya ada aset strategis. Menurut Will and Rose, ada 6 aset strategis yang mendukung tata kelola teknologi informasi. Nah, aset tersebut itu meliputi yang pertama ada jaringan dan konektivitas, yang kedua ada infrastruktur fisik seperti server dan juga data center, hak kekayaan intelektual berupa aplikasi yang dimiliki KPPA, dan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga, sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital, dan juga dukungan anggaran yang memadai. Nah, keenam aset ini juga itu menjadi fondasi penting untuk mendukung transformasi digital KPPA. Nah, selanjutnya sendiri ada sasaran SMART. Nah, KPPS sendiri itu udah menetapkan sasaran digital itu berdasarkan prinsip SMART, yaitu SMART itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga memiliki batas waktu. Nah, target yang ingin dicapainya sendiri itu antara lain seluruh layanan tersedia itu secara online, peningkatan nilai SPBE, peningkatan kompetensi digital, ASN, serta penerapan satu data yang terintegrasi. Nah, dengan adanya target yang jelas, proses evaluasi dan pengukuran kinerja, itu tuh menjadi lebih mudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada perhitungan indeks e-governance. Nah, rumus yang digunakan sendiri itu adalah Online Service Index atau OSI dikali 0,34 ditambah Telecom Infrastructure Index atau TII dikali 0,33 ditambah Human Capital Index atau HCL itu dikali 0,33. Nah, penggunaan digital governance sendiri itu dilakukan menggunakan indeks e-governance yang terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama sendiri online service index itu atau kualitas layanan digital itu dengan nilai 0,72. Yang kedua itu ada Telekom Infrastructure Digital, Telekom Infrastructure Index atau infrastruktur teknologi dengan nilai 0,65. Nah, yang terakhir itu ada Human Capital Index atau HCI atau kualitas sumber daya manusia dengan nilai 0,68. Nah, ketiga komponen ini itu digunakan untuk menghitung tingkat kematangan digital KPPA. Berdasarkan data yang tersedia, itu untuk mendukung tingkat kematangan digital KPPA. Nah, berdasarkan data yang tersedia, dilakukan perhitungan indeks sebagai berikut. OSI yang dikalikan 0,34 menghasilkan 0,24448. TII atau Telecom Infrastructure Index dikalikan 0,33 yang menghasilkan 0,21145. HCI atau Human Capital Index dikalikan 0,33 yang menghasilkan 0,2244. Nah, jika dijumlahkan maka diperoleh nilai sebesar 0,6837 atau kita buatkan saja menjadi 0,68. Nah, nilai ini tuh mendapatkan KPPA pada kategori medium high atau eh, menengah medium yang berdasarkan skala e-governance development index. Nah, artinya transformasi digital sendiri di KPPA ini udah berkembang cukup baik, namun masih terdapat beberapa peningkatan. Nah, pada slide ini sendiri itu ada analisis governance menggunakan arrangement matrix di KPPA. Nah, berdasarkan tabel ini dilakukan analisis kalau KPPA ini termasuk dalam kategori Federal Archetype. Nah, hal ini karena pengambilan keputusan di sini itu menggunakan keputusan teknologi yang dilakukan secara terpusat oleh pimpinan kementerian, tetapi pelaksanaannya sendiri itu tetap melibatkan berbagai unit kerja. Nah, model ini cocok digunakan karena mampu menjaga standar yang sama di seluruh organisasi sekaligus memberi ruang bagi unit kerja untuk menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Oke, ada di slide terakhir yaitu ada kesimpulan dan juga saran. Nah, berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, tata kelola digital KPPA sendiri udah cukup berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya strategi teknologi informasi yang jelas, pengelolaan aset digital yang mendukung, dan juga nilai indeks e-governance yang tadi itu udah sebesar 0,68 yang termasuk dalam kategori menengah ke atas.
atau medium high. Nah, adapun saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur digital, terutama jaringan. Yang kedua, memperkuat kompetensi ASN di bidang teknologi melalui pelatihan. Yang ketiga, itu meningkatkan integrasi data antar unit. Dan yang terakhir, terus mengembangkan inovasi layanan digital biar pelayanannya sendiri itu menjadi lebih efektif dan juga berkualitas. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis digital e-governance pada KPPA berdasarkan metrik arsitek dari Well in Rules. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.